Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kembali kepada kebudayaan India, maka kita memperoleh data ya bahwa ternyata peripih itu tidak ditemukan dan tidak dikenal dalam bangunan candi di India. Artinya di India akan lebih difokuskan kepada pemujaan terhadap dewa, ya, dewa-dewa yang mereka sembah dalam bentuk pengarcaan. Jadi di sini tidak ada peripih. Jadi peripih itu bukan sesuatu yang dipentingkan, sesuatu yang terpendam, sesuatu yang merupakan simbol. Ya, jadi kalau kita melihat peripih di Indonesia, itu merupakan simbol dari dewa tertentu. Nah, di India rupanya tidak ada simbolisasi seperti itu. Yang ada adalah pengarcaan terhadap dewa yang memang menjadi objek pemujaan. Jadi ada kemungkinan besar bahwa tradisi peripih ini merupakan tradisi lokal yang bisa dikatakan berkembang di Asia Tenggara atau bahkan di Indonesia. Nah, jadi di sini ada semacam perkembangan gitu ya, terutama perkembangan dari pemujaan terhadap objek dewa yang di dalam budaya Asia Tenggara kelihatannya ya, diadakan simbol-simbol dewa yang hal itu tampak pada benda-benda berharga yang tersimpan di dalam peripih. Ya, karena tradisi Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, arca-arca yang ditahbiskan di dalam bangunan candi memang ada perbedaannya dengan yang ada di India. Artinya di India itu arca yang ditahbiskan itu benar-benar menunjukkan kepada dewa yang sesungguhnya. Tetapi arca-arca yang ada dalam candi-candi di Indonesia itu pengarcaannya memang ada tanda-tanda kedewataannya, tetapi juga ada tanda-tanda raja yang telah wafat. Jadi secara fisik itu menggambarkan fisik raja yang telah wafat yang kemudian menjadi objek pemujaan, tetapi dia dipuja bagaikan dewa tertentu yang menjadi objek pemujaan itu. Jadi dewa-dewa itu merupakan dewa-dewa yang bersifat ya kemanusiaan ya di satu sisi, tetapi juga merupakan dewa-dewa yang secara ya kalau dilihat dari tanda-tanda atau laksananya memang menunjuk kepada dewa-dewa tertentu, tetapi tubuhnya adalah merupakan penggambaran orang Indonesia, khususnya raja-raja yang telah dikukuhkan sebagai dewa karena dia dianggap telah bersatu dengan dewanya itu. Maka digambarkan arcanya seperti arca dewa. Nah, tentu saja di India
arca-arca dewa ini lebih bersifat murni, tidak ada simbolisasi, tetapi merupakan gambaran yang benar-benar faktual, ya, tidak perlu ada simbol-simbol seperti yang ada di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, yang disebut sebagai Hindia belakang. Jadi antara Hindia muka, yaitu India sendiri, dengan Hindia belakang, kelihatannya di Hindia belakang telah terjadi perubahan dan perkembangan yang berkaitan dengan kasus pengarcaan dewa itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.